Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Baik, sebelum saya memulai video saya, mohon izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Norika Febrianti. Saat ini saya sedang menempuh studi di STAI Ibnu Sina Batam dengan jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan saat ini saya sedang menjalani semester 2 yaitu kelas 2A. Dan adapun tugas terkait yang ingin saya penuhi di sini yaitu tugas sejarah pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hamzah SAG MAG. Baik, kita langsung saja masuk ke tema pembahasan. Adapun tema yang ingin saya bahas di sini yaitu mengenai kebijaksanaan pemerintah Jepang dan Belanda dalam pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Alasan saya mengapa mengambil tema tersebut karena saya sangat tertarik sekali mengenai hal-hal berhubungan dengan sejarah, dan menurut saya juga hal ini patut kita bahas kembali, terutama untuk generasi-generasi muda agar tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan terutama pada pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke tema pembahasan. Di sini saya ingin membahas mengenai Belanda. Adapun kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam diantaranya yaitu pertama ada Ordonansi Guru 1 yang diberlakukan pada tanggal 2 November tahun 1905. Ordonansi ini diberlakukan pada wilayah Jawa sampai Madura kecuali Jogja dan Solo. Ordonansi ini menyebabkan jumlah guru agama menjadi sedikit, penyelenggaraan pembelajaran jadi terhambat. Yang kedua, ada Ordonansi Guru 2 berlaku pada tanggal 1 Juni tahun 1952. Kebijakan ini lebih lunak dari yang pertama. Ordonansi ini memunculkan rintangan pada penyebaran agama Islam, timbulnya reaksi yang dipimpin oleh organisasi-organisasi Islam terutama di Sumatera Barat. Yang ketiga ada Ordonansi Sekolah Liar pada bulan Oktober tahun 1923. Secara rancangan, ordonansi ini tidak berlaku pada pendidikan Islam, akan tetapi pada aksi yang dilakukan sekolah-sekolah Islamlah yang memikul akibatnya. Karena pendidikan Islam dikelola oleh pribumi, dalam anggaran biaya sekolah Islam tanpa campur tangan pemerintah lain yang terancam ditutup. Baik, adapun hal yang dilakukan pemerintah Belanda untuk memenuhi kebijaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda mendirikan badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Presteraden. Yang kedua, kemudian pada tahun 1925 Masehi, pemerintah Belanda melontarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang atau kiai boleh memberikan pengajaran. Yang ketiga, pada tahun 1932 Masehi, adanya aturan baru untuk memberantas dan menutup madrasah yang maupun sekolah yang tidak memiliki izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda, yang disebut Ordonansi Sekolah Liar atau Wilde School Ordonansi. Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. Yang pertama ada kantor urusan agama pada masa Belanda. Kantor itu disebut Kantor for Islamist Zaken yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah menjadi Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua, beberapa pondok pesantren besar sering dikunjungi Jepang dan mendapatkan bantuan. Yang ketiga, sekolah negeri mendapatkan pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan Islam. Yang keempat, Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan pelatihan untuk pemuda Islam Indonesia. Lalu yang kelima, mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim Kahar Muzakkar dan Bung Hatta. Yang keenam, para ulama Islam boleh bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis, diizinkan membentuk pembela tanah air atau PETA. Yang ketujuh, umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis A'la Indonesia. Lalu
Adapun sistem pendidikan Jepang pada masa pendudukan Jepang, yang pertama itu ada pendidikan dasar Kokumin Gakko atau sekolah rakyat lama studi 6 tahun. Lalu ada pendidikan lanjutan terdiri dari Soto Chugakko atau sekolah menengah pertama dengan lama studi 3 tahun, dan lanjutannya ada Koto Chugakko sekolah menengah tinggi juga dengan lama studi 3 tahun. Lalu yang ketiga ada pendidikan kejuruan yang mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, perlayaran, pendidikan teknik, dan pertanian pendidikan tinggi. Baik, itu saja tema yang dapat saya bahas kali ini. Dan di sini sekalian penutup, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak kawan-kawan dan rekan-rekan sekalian untuk bergabung menjadi mahasiswa dan mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam. Selain menjadi generasi cinta negara, kita juga dapat menjadi generasi yang cinta agama Islam. Mungkin itu saja video yang dapat saya bahas kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.